Pertanyaannya, dok, anak masih menyusui usia 2 bulan, apakah induk itu boleh bunting? Tak jelaske, ayo kameramen biar tidak bosen. Ikuti saya. Laskar Ngarit Blas-Blas dimanapun Anda berada, anak ini lahir butuh susu paling tidak full sampai usia 16 minggu atau 4 bulan Laskar Ngarit ya. Umur 2 bulan induk sudah bunting, paham? Harus sudah bunting. Tetapi yang perlu diingat oleh Laskar Ngarit adalah kebuntingan 1 bulan, kebuntingan 2 bulan, kebuntingan 3 bulan awal itu posisi rahim dan anak masih di dalam tulang pinggul Laskar Ngarit. Kebuntingan 1 bulan, kebuntingan 2 bulan, kebuntingan 3 bulan awal, posisi anak masih di dalam tulang pinggul. Jadi ketika anak ini usia sebulan 2 bulan nyondol-nyondol, Laskar Ngarit tidak akan berdampak pada fetus baru yang dikandung yang notabene ditaruh di dalam tulang pinggul. Allah itu adil. Assalamualaikum Laskar Ngarit Blas-Blas dimanapun Anda berada. Alhamdulillah ya, hari ini kita berhasil menyelamatkan kelahiran seekor pedet kepunyaan Pak Haji Adib Kurniawan dari proses kelahiran sapi yang sungsang. Jadi presentasinya posterior dorsosakralis ya, gini kaki belakang. Tadi dibantu beberapa, nah, mungkin video tentang penanganannya sudah kita muat kemarin. Nah hari ini Laskar Ngarit kita hanya akan membahas yang paling banyak ditanyakan oleh Laskar Ngarit semua, terkait proses urutan perjalanan sapi dari pedet sampai nanti sapi ini harus punya anak atau sampai birahi dan minta kawin lagi. Itu banyak sekali ditanyakan Laskar Ngarit. Jadi saya jelaskan urutannya Laskar Ngarit ya. Seekor induk pada kebuntingan 7 bulan Laskar Ngarit itu tinggi-tingginya kebutuhan nutrisi induk untuk perkembangan anak. Karena pertumbuhannya eksponensial, bertingkatnya pangkat ya, eksponensial. Jadi nutrisinya itu untuk tumbuhnya anak, untuk produksi susu, untuk metabolisme harian, dan jadi feses dan urin serta tenaga. Sejak kebuntingan bulan ke-7, seekor induk sapi makanannya harus ditambah dalam arti kualitas maupun kuantitas. Nah, ada mitos yang kurang tepat yang menyebutkan bahwa sapi nggak boleh kenyang. Betul, karena tujuannya adalah biar tidak beroyong. Tetapi sapi usia 7 bulan, kebuntingan 7 bulan wajib tetap digenjot nutrisinya dengan cara memberikan makanan yang variatif, memberikan air gula, memberikan mineral. Pertanyaan yang sering, apakah boleh diberikan molase atau diberikan EM4? Boleh Laskar Ngarit. Molase itu boleh diberikan karena akan meningkatkan palatabilitas, memenuhi kebutuhan nutrisi ya, selama tidak berlebihan. Apakah boleh diberikan EM4? Boleh, selama sesuai dengan takaran yang ada di kemasannya tersebut Laskar Ngarit. Oke, itu. Sejak 7 bulan seekor induk kebutuhannya meningkat pesat dan harus dipenuhi kebutuhan nutrisinya. Bila tidak, rentan terjadi ketosis, rentan terjadi hipokalsemia, hipomagnesemia, dan rentan terjadi ambruk serta kesulitan melahirkan. Paham? Siap, kita lanjutkan. Nah, begitu proses melahirkan, upayakanlah kelahirannya ini normal. Kecuali memang sapi ini tadi membutuhkan bantuan Laskar Ngarit. Kenapa kok harus normal? Untuk meminimalkan manipulasi di rahim dan di vulva vagina. Tujuannya untuk meminimalkan luka sehingga resiko infeksi itu minim. Oke.
Tetapi bila butuh dibantu, wajib dibantu oleh tenaga yang memang sudah profesional atau sudah kulino menangani sapi yang beranak. Ya, 7 bulan genjot nutrisi supaya tidak kekurangan nutrisi, supaya tidak ambruk, dan supaya anak tetap tumbuh, supaya susu tetap tumbuh. Lalu proses kelahiran sebisa mungkin normal, dan bila dibantu maka dibiasakan membantu oleh dokter atau mantri Laskar Ngarit. Lalu yang ketiga Laskar Ngarit, begitu anak ini lahir, maka anak ini dalam 1 kali 24 jam harus langsung minum kolostrum. Dalam 1 sampai 2 jam pertama, anak harus sudah bisa berdiri. Oke Laskar Ngarit, tujuannya apa? Tujuannya agar anak yang lemah, anak yang rapuh, anak yang rentan terkena infeksi, virus, bakteri, protozoa, dan lain-lain, itu begitu dapat kolostrum dari susu induk, itu dia menjadi lebih kuat. Dan ada satu rumus, sesuper-supernya sapi super, bila kelahiran dia itu setelah lahir tidak mendapatkan cukup kolostrum, dia akan tumbuh menjadi sapi yang tidak super. Laskar Ngarit, bisa dibaca-baca di artikel dan jurnal. Oke, nah lalu apa yang harus dilakukan ketika anak sudah menyusui, sudah normal? Usia 14 hari si anak, induk boleh diberikan obat cacing. Paham? Usia 14 hari anak, induk boleh diberikan obat cacing. Tujuannya membersihkan cacing yang ada di tubuhnya si induk dan memberikan sedikit obat cacing di anak. Biasanya anak akan mencret. Laskar Ngarit, ada yang terlupa, sebelum masuk ke 14 hari, induk berikanlah treatment postpartus atau suntik kesehatan. Tujuannya untuk mengembalikan nutrisi induk, mencegah infeksi, dan agar induk cepat birahi. Oke, dalam proses setelah melahirkan sampai seterusnya ini, porsi makanan harus ditambah. Kenapa? Karena dia juga harus memproduksi susu. Nggak boleh sapi yang sedang menyusui makanannya dijatah, baik itu hijauannya maupun comborannya. Apakah boleh dicombor? Boleh. Apakah boleh dikonsentrat? Boleh. Laskar Ngarit, itu lengkap toh ya. 14 hari usia anak, induk diberikan obat cacing. Nah, masa nifas atau masa involusi uterus Laskar Ngarit itu terjadi selama 25 sampai 45 harian. Ada yang sampai 56 hari. Nah, diharapkan dengan treatment postpartus tadi, seekor induk segera nifasnya selesai dan birahi di hari ke-40. Hari ke-40 birahi, hari ke-60 tunggu lagi, pasti dia akan birahi kedua dan bisa dikawinkan. Sehingga day open dari sapi ini, anak usia 60 hari, induk itu bisa kawin lagi Laskar Ngarit. Pertanyaannya, dok, anak masih menyusui usia 2 bulan, apakah induk itu boleh bunting? Tak jelaske, ayo kameramen biar tidak bosen. Ikuti saya. Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada, anak ini lahir butuh susu paling tidak full sampai usia 16 minggu atau 4 bulan Laskar Ngarit ya. Umur 2 bulan induk sudah bunting. Paham? Harus sudah bunting. Tetapi yang perlu diingat oleh Laskar Ngarit adalah kebuntingan 1 bulan, kebuntingan 2 bulan, kebuntingan 3 bulan awal, itu posisi rahim dan anak masih di dalam tulang pinggul Laskar Ngarit. Kebuntingan 1 bulan, kebuntingan 2 bulan, kebuntingan 3 bulan awal, posisi anak masih di dalam tulang pinggul. Jadi ketika anak ini usia 1 bulan 2 bulan nyondol-nyondol, Laskar Ngarit tidak akan berdampak pada fetus baru yang dikandung, yang notabene ditaruh di dalam tulang pinggul. Allah itu adil. Nah, begitu anak usia 4 bulan 5 bulan, anak sudah mulai makan hijauan Laskar Ngarit. Maka sama Allah disetting kandungan mulai turun ke bawah. Tapi frekuensi anak menyusui induk sudah berkurang. Jadi jawaban apakah induk menyusui boleh bunting? Wajib bunting. Apakah berbahaya? Pertanyaannya, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan awal,
Posisi uterus yang ada anaknya masih di dalam tulang pinggul. Jadi tidak akan berefek bila disundul si pedet Laskar Ngarit. Yang perlu jenengan lakukan adalah tetap memberikan obat cacing 14 hari ya. Bunting sebaiknya jangan diberikan obat cacing. Lalu genjot nutrisi. Jika rumus awal itu induk 10-12% kali berat badan itu hijauan per hari, ketika bunting dan menyusui berikan 15% kali berat badan per hari. Solusi singkat adalah jenengan bisa beli konsentratnya sapi perah yang akan mensupport kondisi susu bila susunya tidak produksi dengan baik. Itulah sekarang Ngarit. Resep dari saya intinya adalah jaga kualitas infeksi rahim jangan sampai terjadi biar cepat birahi, biar begitu birahi kawin dan bisa bunting. Jaga kualitas nutrisi agar metabolisme hormonal berjalan normal. Sudah tak jelaskan mulai dari kebuntingan 7 bulan sampai persiapan dia bunting lagi lah sekarang Ngarit. Kita sambung di lain video seputar deteksi birahi, kapan waktu terbaik mengawinkan, dan apa-apa yang perlu dipersiapkan seputar inseminasi buatan. Jangan lupa please like, subscribe, komen, dan share videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!